pecinta anggrek. Pada video saya kali ini saya akan membahas lagi tentang hormon BAP ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, karena saya akan terus memberikan video tentang tips-tips anggrek ataupun tanaman-tanaman yang lain ya, yang tentunya akan sedikit membantu teman-teman dalam merawat anggreknya. Nah, ini pada video kali ini saya akan membahas ya, bagaimana sebenarnya efek dari penggunaan hormon 6-BAP ini. Nah, jadi setelah mencoba mengaplikasikan 1 atau 2 kali, bagaimana apa yang terjadi pada anggrek-anggrek saya? Ayo kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi waktu itu saya mengaplikasikan, dia memang tumbuh spike-nya ya. Tapi apa yang terjadi setelah saya tunggu-tunggu, dia tidak tumbuh spike-nya, dia tidak membesar ya. Jadi ada beberapa anggrek bulan saya yang sudah muncul spike, tapi spike-nya tidak juga memanjang, tidak tumbuh tinggi ya. Nah, seperti ini juga. Nih ya. Nah, dia sudah tumbuh 2 spike, tapi dia macet pertumbuhannya. Kemudian ada lagi. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu efeknya ya, dia bisa tidak muncul spike-nya, bisa juga muncul spike-nya dan tumbuh. Kemudian bisa juga dia muncul spike tapi tidak bertambah besar. Nah, ada juga satu yang berhasil muncul spike-nya. Jadi ini itu sudah 1 tahun tidak berbunga, kemudian saya tetes BAP, dia berhasil tumbuh ya, dan berhasil sampai mengeluarkan kenopnya. Ini satu yang berhasil ya, yang lainnya itu dia tidak berhasil muncul tumbuh sampai begini ya, tidak berhasil sampai berbunga. Jadi seperti ketiga anggrek bulan saya itu dia muncul tapi tidak bertambah panjang ya spike-nya. Seperti ini dan ini tadi. Nah, selain efek itu, efek yang tidak baik yang saya rasakan, yang saya alami ini, itu kan dia hormon ya, jadi dia mempengaruhi pertumbuhan anggrek. Jadi seperti ini daunnya yang harusnya sebesar ini, dia daunnya jadi kerdil. Nih, daunnya kerdil, karena namanya juga dia hormon ya, dia mengatur pertumbuhan tanaman. Jadi mungkin efek hormon ini itu dia merangsang pertumbuhan bunga, tetapi dia juga menghambat pertumbuhan vegetatifnya. Jadi dia fokus ke pertumbuhan generatif, tapi itu pun juga tidak berhasil dan pertumbuhan vegetatifnya malah terhambat. Nah, selain itu ini juga dia agak mengecil ya, daunnya agak mengecil. Kemudian ini juga, nah ini kan biasa muncul daun baru itu tidak sekecil ini ya, jadinya ini kecil. Nah, itu ini juga. Jadi banyak ya teman-teman kemarin itu yang saya tetes, dan itu pun hanya satu yang berhasil, kebanyakan tidak berhasil, dan efeknya pun juga tidak bagus ternyata untuk pertumbuhan vegetatifnya ya, untuk pertumbuhan daunnya dia malah menghambat pertumbuhan daunnya. Nah, terus ada lagi nih satu ya, yang kemarin itu spike-nya berhasil tumbuh panjang, tapi ternyata dia ini di ujungnya ini dia menjadi daun. Nah, nih itu dia ya, jadi dia gagal untuk menjadi bunga. Spike-nya dia tumbuh panjang tapi menjadi daun gitu. Jadi kesimpulannya untuk saat ini saya tidak menyarankan penggunaan hormon 6-BAP ya, karena apa ya, itu tadi tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Itu tergantung kondisi dan kesiapan tanaman ya, tapi malah justru efeknya dia menghambat pertumbuhan itu. Nah, jadi itu tadi dia semua hasil dari penggunaan hormon ya, hormon BAP. Jadi sebagian besarnya semuanya gagal ya, malah membuat daun anggrek menjadi kerdil seperti ini. Jadi untuk membungakan anggrek bulan itu tidak perlu menggunakan hormon macam-macam ya. Jika plannya sudah subur, dia tentunya nanti akan siap untuk berbunga sendiri ya. Tentunya apabila plannya sudah sangat siap untuk berbunga, nanti hasil bunganya akan sangat maksimal ya. Nanti
nanti bunganya dia akan sangat lebat. Nah, seperti yang ini tuh bunganya sangat lebat ya, karena plantnya sudah sangat siap untuk berbunga ya. Jadi nanti di video berikutnya akan kita bahas ya, apa sih yang membedakan anggrek bulan itu bisa berbunga banyak dan berbunga sedikit seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Ada yang kadang bunga sebelumnya dia lebat, tapi bunga saat ini dia sangat sedikit. Itu akan kita bahas ya, apa penyebabnya, apa faktor-faktor yang menyebabkan seperti itu. Nah, semoga video saya kali ini itu bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Kemarin kan banyak yang tanya, punya saya kok aku tetes tapi tidak ada yang muncul spike-nya gitu. Nah, ternyata memang dia seperti itu kerjanya ya. Jadi memang tidak efektif 100% gitu. Jadi memang tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jadi mending kita tidak usah memaksa anggrek kita untuk berbunga. Yang penting sekarang bagaimana caranya supaya anggrek kita subur dulu. Nanti pada saat musim hujan tiba atau suhu udara itu lebih rendah, lebih dingin, itu dia akan memacu untuk terjadinya pembungaan ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton.